yang akan menentukan apakah besok sudah memasuki awal bulan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah ataukah besok kita harus menggenapkan bulan Ramadan Istiqmal menyempurnakan menjadi 30 hari. Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta sidang isbat awal Syawal 1442 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya, Cecep Nurwendaya, anggota tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, UPPKJ Tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1442 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, data posisi hilal menjelang awal Syawal 1442 Hijriah. Saya menjelaskan menjelang awal Syawal karena pada saat sidang isbat kali ini yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah, hari hisab, hari ru'yah, dan bertepatan juga dengan hari isbat yang akan menentukan apakah besok sudah memasuki awal bulan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah ataukah besok kita harus menggenapkan bulan Ramadan Istiqmal menyempurnakan menjadi 30 hari. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum saya sampaikan, saya paparkan, saya tunjukkan data-data hilal, terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan sedikit bagaimana gerak revolusi bulan mengedari bumi dan menyertai bumi kita mengedari matahari merupakan dasar perhitungan kalender Komariah, termasuk kalender Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalender Hijriah ini memang ditentukan berdasar dari penampakan atau ketampakan bulan. Yang paling penting adalah fenomena yang dikenal sebagai ijtima, conjunction atau konjungsi new moon, bulan mati sepanjang berlangsung saat bulan searah dengan matahari dari bumi kita. Inilah yang jadi patokan perpindahan dari 2 bulan Ramadan. Nah, nanti akan kita simak. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa orbit bulan ini miring sekitar 5 derajat terhadap bidang ekliptika, sehingga tidak setiap istimewa searahnya bulan ke matahari dari bumi kita ditandai oleh peristiwa yang istimewa, yakni gerhana matahari. Ya, karena kebetulan istimewa menjelang awal bulan Syawal ini tidak ditandai oleh
gerhana matahari karena posisi bulan ternyata tidak berimpit dengan bidang ekliptika yang nanti akan saya jelaskan. Saya sedikit menunjukkan bentuk atau fase bulan. Kita melihat di sini bahwa pada saat bulan baru istima atau new moon, searahnya bulan ke matahari dari bumi kita, itulah suatu fenomena yang dikenal sebagai malam tanpa bulan. Memang tidak ada bulan. Kenapa? Karena seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi kita merupakan bagian malam hari. Cahaya bulan adalah cahaya pantulan sinar matahari. Bulan pun ada siang dan ada malam. Jadi bagian siangnya itulah yang kita intip. Bulan sendiri bergerak mengedari bumi kita. Nah, kelihatan sekali pergerakannya ke timur. Jadi gerak bulan ini ke timur, ya. Mengedari bumi 1 bulan 1 kali putar dengan periode rata-ratanya 29,53055 hari. Kita lihat di sini bagaimana perubahan fase atau wajah bulan dari mulai bulan baru atau istima, kemudian sabit muda, kuartil pertama, kemudian bulan besar, istiqbal purnama, bulan sabit, menyusut lagi sampai akhirnya kita melihat ada 2 bentuk bulan yang seperti sabit. Kadang-kadang bulan tampak pada dini hari sebelum subuh. Itu bukan hilal. Kenapa? Itu belum habis bulannya atau umur bulannya belum habis. Nah, kita lihat di sini ada 2 hal yang ingin kita tunjukkan. Yang pertama adalah setelah istima, bulan bentuknya telentang. Ini hilal. Berarti matahari di bawah, bulan di atas. Ketinggiannya itu positif. Kemudian sebelum istima, bulan pun bentuknya sabit, tapi bentuknya akan tengkurap. Tengkurap itu pada saat maghrib, tapi kalau pagi hari tidak, di timur, ya, di timur. Baik. Nah, ini yang menjelaskan mengapa umur bulan Hijriah itu kalau tidak 29 harus 30 hari. Dan yang paling menentukan adalah tanggal 29. Tanggal 29 itu dihisab. Tanggal 29 itu diruyah, sekaligus tanggal 29 juga merupakan hari sidang isbat penetapan apakah besok tanggal 1 atau besok masih berada pada tanggal 30 di bulan yang masih berjalan. Baik, saya teruskan di sini. Nah, ternyata bulan ini sangat mudah untuk dilihat, Pak. Karena dari hari ke hari perubahan fase bentuk atau wajahnya itu tampak jelas. Dari mulai bulan sabit, membesar, bulan separuh, bulan besar, purnama, kemudian mengecil sampai akhirnya dia akan kembali tidak kelihatan. Yang kita kenal sebagai bulan mati itulah istima. Dan istima itulah yang merupakan batas antara peralihan bulan Hijriah. Nah, saat matahari di belakang kita, seluruh permukaan bulan gelap, itulah istima. Baik Bapak, saya akan berikan ilustrasi untuk hari ini. Keterangan gambar tidak menunjukkan skala sebenarnya. Pada saat matahari terbit tadi di Jakarta, 11 Mei 2021, pukul 05.54, dikatakan hilal belum lahir. Kenapa hilal belum lahir? Karena belum istima, masih bulan Ramadan berlangsung. Nah, pada pagi hari, dini hari tadi, sebetulnya saat terbitnya matahari timur, bulan sabit tua. Sabit tua itu sekitar antara 6 sampai 7 derajat, tapi di timur, ya, di timur. Dikatakan hilal belum lahir. Kemudian bulan berjalan,
terlambat melakukan gerak harian daripada matahari sekitar 12 derajat per hari atau setengah derajat per jam. Kenapa? Karena bulan sebagai satelit bumi mengedari bumi kita sebulan satu kali putar. Kita melihat kalau dari wajahnya, dari fasenya dikenal sebagai periode sinodis, itu perlu waktu tadi sekitar 29,5 hari. Maka setiap harinya sekitar 12 derajat. Nah, kemudian pada saat matahari terbenam 11 Mei 2021 hari ini di Jakarta sekitar 17.45 WIB. Jadi beda dengan maghrib karena maghrib itu ditambah dengan ihtiyat supaya aman. Daerah yang di barat itu tidak sudah masuk. Nah, umur hilal dikatakan di sini minus 8 jam 16 menit. Ada yang mengatakan kok minus? Ini adalah bahasa matematis karena hilal belum lahir. Jadi hilal akan lahir 8 jam 18 menit kemudian. Makanya dikatakan hilal belum lahir. Jadi pada saat terbenamnya bulan di Jakarta, tinggi hilal di Jakarta, saat terbenamnya matahari, hilal sudah berada di bawah ufuk minus 4,44 derajat. Jadi saat di Jakarta itu minus, sudah terbenam di bawah ufuk. Dan pada poin yang ketiga, kapan istima? Istima terjadi pada pukul 02.00 WIB dini hari nanti, sudah masuk 12 Mei 2001. Jadi hilal yang sekarang kita amati di seluruh Indonesia sebenarnya hilal tanda kutip. Nyatanya itu belum hilal, nyatanya merupakan bulan sabit tua menjelang berakhirnya bulan Ramadan karena belum istimah. Kemudian saya memberikan ilustrasi juga perubahan tinggi bulan pada saat matahari terbenam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan bayangan kepada kita semua. Jakarta 11 Mei 2021 yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1442 Hijriah, yakni hari hisab, hari ru'yah. Karena ru'yah juga antara umur bulan kan 29, antara 29-30. Jadi penentuannya tanggal 29. Kita lihat di sini bahwa saat terbenamnya matahari, bulan sudah di bawah ufuk. Jadi terbenam duluan, terbenam bulan baru terbenam matahari. Atau ada yang mengatakan, oh tinggi bulannya negatif, minus di bawah ufuk. Bagaimana dengan bentuknya? Nah, kita lihat juga di sini bentuknya. Ternyata bentuknya itu sabit tua. Nah, bentuknya tengkurap. Nah, tengkurap. Jadi istilah dalam ilmu falak, tidak ada hilal yang tengkurap. Kenapa kalau hilal yang tengkurap? Karena dia di bawah dan mustahil dapat dilihat. Kenapa? Karena sudah terbenam saat terbenamnya matahari. Sementara pada saat matahari belum terbenam, mustahil bulan yang tipis akan kelihatan, mustahil bulan sabit tua akan tampak dengan peralatan yang konvensional, apalagi dengan peralatan mata biasa. Kemudian besok, nanti dini hari, Jakarta 12 Mei 2021, istimah pukul 02.00 WIB. Jadi searahnya nanti jam 2 dini hari, kita lihat besok saat terbenamnya matahari, oh bulan sudah di atas ufuk, sudah cukup tinggi. Kemudian bentuknya juga sabit muda, hilal dan terlentang. Jadi sejatinya hilal yang sebenarnya adalah besok. Sekarang yang dikatakan hilal itu adalah bulan sabit tua menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Nah, mengapa harus diruyah? Karena memang hisab dan ruyah dilaksanakan pada tanggal 29.
Kita tidak mungkin meruyat tanggal 30. Kenapa? Sudah habis kuota. Kalau 30 besok harus tanggal 1. Ya, memang demikian. Kemudian Jakarta 13 Mei hari berikutnya, bulan semakin tambah tinggi, bentuknya telentang. Kemudian 14 Mei sabit muda telentang lebih tebal lagi. Itu sudah bulan sabit lagi, bulan sabit Syawal. Nah, ini adalah gambaran kepada kita dari hari ini, besok dan seterusnya. Apakah bulan sabit tua, bentuknya tengkurap, telentang. Dan dalam ilmu falak tidak ada hilal yang teramati bentuknya tengkurap. Jadi nggak boleh tengkurap, hilal harus telentang. Baik, kita coba peta ketinggian hilal 0 derajat saat matahari terbenam, penentu awal bulan Syawal 1442 Hijriah, hari Selasa 11 Mei 2021 Miladiah hari ini. Ijtima 12 Mei 2021 pukul 02.00 WIB. Kalau pakai UTC atau GMT bukan hari ini, tapi bukan tanggal 12 tapi tanggal 11 hari ini. Baik, kita lihat kontur yang tampak, kurva yang berwarna merah tebal di sini ada kurva ketinggian hilal 0 derajat yang menunjukkan pada saat terbenamnya matahari, semua tempat yang dilewati oleh kurva ini ketinggian hilal 0 derajat, bulan dengan matahari terbenam bersama-sama. Sementara daerah sini negatif, daerah sini positif. Negatif menunjukkan bahwa saat terbenamnya matahari, bulan sabit atau hilal sudah berada di bawah ufuk atau tandanya negatif, dan kalau negatif mustahil hilal dapat teramati. Lalu ada sedikit daerah di Amerika Selatan, kemudian Amerika Tengah, sedikit di atas 0 derajat. Nah, kalau dari sini secara hisab, daerah yang negatif berarti Ramadan, masih Ramadan, sementara daerah yang di sini boleh jadi ini sudah positif. Jadi kita lihat, beruntung sekali Indonesia dengan negara Timur Tengah, dengan negara Afrika, kemudian dengan hampir semua kecuali Amerika, itu mengalami ketinggian hilal yang sama negatif. Selanjutnya, baik Bapak, ijtima dari pusat bumi kita cek dari program astronomis Starry Night saya pakai. Rabu 12 Mei 2021 ternyata bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1442 Hijriah pukul 02.00 WIB. Ya, 02. Betul, karena setelah diperiksa bahwa ijtima itu ditandai oleh bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptika matahari, hanya karena posisi bulan di langit sekitar minus 1 derajat 45 menit busur atau minus 1,75 derajat di selatan matahari pada lintang bidang ekliptikanya, maka ijtima kali ini tidak ditandai oleh gerhana. Nanti ijtima menjelang bulan Dzulqa'dah itu ditandai oleh gerhana matahari cincin, sayangnya tidak di Indonesia, tapi di daerah Siberia, di daerah Greenland, Rusia, kemudian di daerah utara. Gerhana matahari cincin itulah yang seringkali dipakai untuk mengecek akurasi dari hisab. Baik, saya teruskan lagi. Nah, menurut Syaukat Muhammad Audah, bagaimana ketampakan hilal awal Syawal 1442 Hijriah di seluruh dunia Selasa 11 Mei 2021 Miladiah? Menarik sekali.
Daerah kontur yang berwarna merah ini menunjukkan red and impossible. Artinya mustahil terlihat. Mengapa mustahil terlihat? Karena daerah ini semuanya memiliki ketinggian hilal negatif. Jadi hilal mustahil terlihat. Lalu yang no color, menurut Syokat Muhammad, no color menunjukkan hilal tidak akan terlihat. Kenapa hilal tidak akan terlihat? Karena terlalu rendah. Ini menurut Syokat Muhammad yang ada mengatakan ini yang cukup astronomis atau sudah astronomis. Lalu bagaimana dengan kondisi di negeri kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Peta ketinggian hilal di Indonesia inilah yang menggembirakan sebetulnya, Pak. Karena di Indonesia itu menarik. Ada yang dikenal sebagai hilal kritis. Apakah hilal kritis? Hilal kritis di Indonesia jika ketinggian hilalnya antara 0 sampai 2 derajat. Kalau di bawah 0 derajat minus semua, insya Allah seluruh ormas, seluruh hisab di Indonesia mengistiqmalkan. Atau kalau di atas 2 derajat, insya Allah akan potensi bersama. Insya Allah kita bebas dari kritis. Ini menggembirakan karena kita lihat istimewa terjadi 12 Mei pukul 02.00 WIB, 03.00 WITA, 04.00 WIT. Jadi istimewa semua di Indonesia belum terjadi. Ada yang mengatakan istimewa ba'da gurub. Istimewa terjadi setelah gurub. Tinggi hilal di Indonesia antara minus 5 derajat 36 menit 31 detik di Jayapura, di ibu kota provinsi di timur, sampai dengan minus 5,6 minus 4 derajat 23 menit 56 detik atau minus 4,4 derajat. Ini bukan di Aceh tapi di provinsi Jawa Barat, Bandung. Mengapa miring? Nah, ini kadang-kadang kita melihat dari bulan ke bulan kurvanya ini miringnya beda-beda. Ternyata kemiringan ini dipengaruhi oleh posisi bulan dan posisi matahari terhadap bumi kita. Saat ini matahari berada di lintang langit utara pada deklinasi plus 18 derajat di atas lintang utara. Bulan plus 15 derajat lintang utara, 3 derajat di sebelah selatan matahari. Akibatnya bentuknya miring begini, kadang-kadang kan begini lurus, bahkan begini. Jadi selalu berubah-ubah, selalu dinamis. Garis tanggal batas hijriah ini selalu dinamis dari waktu ke waktu. Baik Bapak, saya teruskan. Nah, ini adalah data hisab di 34 provinsi di Indonesia. Semuanya negatif. Yang paling utara, yang paling timur di Jayapura, sekitar di sini kita lihat minus 5,6 derajat. Sementara yang paling barat di Bandung, bahkan Pelabuhan Ratu sedikit lebih tinggi sedikit sekali. Tapi di sini Bandung minus 4,4 derajat, semuanya negatif. Dengan lain perkataan, pada saat terbenamnya matahari di seluruh wilayah Indonesia, hilal posisinya berada di bawah ufuk, dikatakan ketinggian hilal negatif. Nah, ini hasil temu kerja Hisab Ruyat tahun 2019 di Bangka Belitung. Ternyata dari 28 sistem hisab di Indonesia, semuanya sepakat mengatakan bahwa istimewa hari Rabu Pon tanggal 12 Mei 2021 pukul 00.02, ada yang 01.33, umumnya sekitar rata-rata 02.00. Kemudian yang banyak yang menghitung adalah ketinggian hilalnya saat istimewa. Karena katanya kalau secara ilmiah harus istimewa dihitung berapa derajat. Makanya di sini ada yang 5 derajat berarti untuk besok. Ada yang 4 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 4 derajat. Ini tandanya ada posisi hilal untuk hari ini
hari yang menentukan, hari ruyat, ya, hari ruyatnya. Di sini keputusan dari temu kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini awal Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021 Miladiah, dan itu sudah dipakai dalam SKB 3 Menteri, dan itu sudah dipakai dalam Takvim Standar Indonesia yang sifatnya untuk Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fungsi atau sifat dari hisab adalah informatif, sementara ru'yahnya dan sidang isbatnya sifatnya konfirmasi atau konfirmatif. Kita lihat posisi juga. Bulan di CBS minus 4,38, sun matahari. Oh, ada yang mengganggu di sini. Venus sekitar 10 derajat. Tapi jangan takut, tinggi sekali Venus, diameter sudutnya 1/176 kali diameter bulan kalau pakai teleskop. Apakah seperti hilal? Tidak. Alhamdulillah bentuk Venus saat ini hampir purnama. Jadi tidak mungkin ada yang mengatakan kok hilal bentuknya seperti bulan purnama. Ya. Kita lihat juga di sini. Bagaimana bentuknya? Bentuk hilal menjelang. Nah, ada istilah saya lebih suka menjelang, karena belum tentu besok jadi. Bentuk hilal menjelang awal Syawal 1442 Hijriah di POB, kita lihat bentuknya. Oh, ternyata tengkurap. Fraksi iluminasinya 0,14%.